Rasuluhun Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, puasanya sudah berjalan sampai hari ke-15 insya Allah. Nah, ini ada beberapa persoalan yang barangkali tidak terasakan, akan tetapi sebenarnya ada yang kita alami dalam keseharian kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini, yaitu ketika kita sudah menjalani Ramadan sampai sedemikian lamanya, sudah sampai 15 hari begini, ini udah mulai terbiasa kita. Tadi yang susah bangun untuk sahur nih udah mulai terbiasa, akan tetapi ada bahaya yang sebenarnya akan timbul sesudah ini nih. Sesudah kita mulai berasa terbiasa, sudah mulai berada di dalam zona nyaman nih, berada di dalam rutinitas ibadah Ramadan, ada kebiasaan kita di antara sifat-sifat manusia itu, yaitu yang pertama itu merasa bosan. Habis ini nih, tadinya kan excited kan, begitu bersemangat, begitu gembira gitu dengan datangnya Ramadan ya. Barang baru begitu, setiap barang baru ya kita excited gitu, ada kegembiraan, ada kesenangan, ada euforia yang timbul gitu kan. Sama aja ada paket gitu kan, paket datang gitu kan, wow paket, senang, wow unboxing seneng gitu kan. Begitu udah kelihatan barangnya senang gitu, tapi itu kan sesaat gitu, hanya ketika sesuatu itu masih baru. Ketika udah agak lama ya udah terbiasa gitu, tidak ada timbul excitement lagi, kegembiraannya, semangatnya, gairahnya itu udah nggak ada, udah menurun gitu. Itu permasalahan yang biasa. Masalah yang berikutnya itu masalah kelalaian gitu, karena memang udah dianggap biasa ya udah biasa lah gitu kan. Jadi karena sudah merasa terbiasa, ada timbul kelalaian. Jadi bisa timbul kebosanan, bisa timbul kelalaian. Kalau kebosanan ini berbahayanya adalah karena dengan timbulnya rasa bosan, kita akan melakukan sesuatu tanpa adanya semangat gitu, karena udah kebiasa ya biasa aja jalanin gitu kan, nggak ada ruhnya, jiwanya tuh nggak ada, semangatnya tuh nggak ada. Sahur ya sahur gitu kan, tapi semangat untuk sahurnya tuh nggak ada. Dia hanya melakukan kebiasaan rutinitas seperti jarum jam yang berputar gitu di kalau jarum jam yang jam yang pakai jarum, bukan yang digital, dia berputar begitu aja gitu, nggak ada ruhnya, nggak ada semangatnya, karena flat rata begitu, memang udah begitu gitu, jalanin aja gitu, nggak ada perasaan semangatnya, perasaan senangnya, perasaan erin, nggak ada tuh. Itu karena melakukan kebiasaan tanpa semangat itu karena sebenarnya ada kebosanan. Yang lebih buruk lagi itu nanti kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya adalah kebiasaan yang baik. Kenapa ya? Karena bosan gitu kan. Sholat gitu kan, sholat tarawih apalagi ini misalnya ya, karena memang cuma ada di dalam bulan Ramadan yang namanya tarawih itu. Bosan lah gitu kan, sholat mulu gitu kan. Kemarin kan udah ya, itu macam-macam nanti ininya alasannya bisa macam-macam.
yang ininya apa, yang intinya adalah karena kita merasa bosan. Jadi kita meninggalkan kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan itu adalah kebiasaan baik. Nah, yang lalai bagaimana? Nah, lalai ini juga berbahaya karena dia dengan adanya kelalaian itu biasa gitu kan, udah biasa begini kok, ya udah tenang aja gitu. Nah, karena begitu bilang tenang aja udah biasa kita gitu kan, sebelah apa mata merem juga bisa gitu kan, ya betul mata merem bisa betul gitu. Tapi karena ini sudah kita anggap biasa, kita tidak lagi ketat dengan aturan-aturan. Ini hati-hati kalau sudah tidak ketat dengan aturan-aturan kan SOP-nya harusnya begini, 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 begini gitu kan. Tidak tidak memegang SOP-nya dengan ketat. Nah, ini sangat berbahaya akan bisa menyebabkan timbulnya penyimpangan. Gitu. Sahur jam 4 buruan sahur gitu kan. Tenang aja, masih ada 40 menit lagi gitu. Kita nggak sadar bahwa apa waktu subuhnya itu bergerak makin maju gitu. Ya, maju apa mundur lah pokoknya tadinya 4.30 4.40 misalnya. Sekarang 4.38 gitu kan. Jadi akan berkurang gitu gitu. Ya, karena udah terbiasa 4.40 bikin patokannya ya udah 4.38 kita masih nyantai aja gitu. Padahal itu udah mulai masuk gitu. Itu karena kita tidak ketat dengan aturan karena sudah merasa terbiasa gitu. Hati-hati dengan yang terbiasa itu. Nah, kemudian juga kita tidak teliti. Itu kan. Nah, biasanya kalau emang udah biasa gitu, emang biasanya kita nggak akan teliti-teliti banget gitu, nggak seperti awal-awal diliatin gitu, expire-nya kapan, beli barang begitu kan, expire-nya kapan, ini isinya apaan aja gitu kan. Terus nanti apa ada asuransinya enggak apa ya itu biasa kalau check out di itu apa di marketplace kan biasanya begitu kalau baru-baru, tapi kalau udah keseringan ya nggak dipikirin lagi yang begitu, ini tidak teliti lagi, tidak seperti awal-awalnya. Nah, ini semuanya nih karena kebosanan dan kelalaian ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kualitas ibadahnya turun atau kuantitas ibadahnya turun. Atau nauzubillah dua-duanya turun, kualitasnya turun, kuantitasnya juga turun gitu. Alasannya kan bisa macam-macam. Kalau yang namanya alasan itu bisa dibuat. Salah. Yang namanya alasan itu bisa dibuat-buat gitu. Jadi yang bohongan aja yang bahkan tidak masuk akal lagi bisa jadi alasan gitu. Ya, namanya mencari alasan apa kayak gitu kan. 130 orang meninggal gitu kan. Nah, itu kan salahnya angin gitu kan. Ya alasan lah. Itu bukan masalah apa, bukan mencari kebenaran yang hakiki tapi ya memang pakai alasan aja udah. Angin lah itu gitu kan. Ini permasalahan-permasalahan yang sebenarnya kita hadapi gitu di dalam keseharian kita di bulan Ramadan ini. Tapi eh, apakah kita menyadarinya? Nah, itu persoalan berikutnya gitu. Kadang memang kita tidak sadari gitu kan. Eh, karena memang udah apa? Udah biasa ya udahlah mau ngapain lagi gitu emang udah biasanya begitu. Memang apa sifatnya manusia itu yang kadang-kadang seperti itu gitu. Karena sudah merasa terbiasa jadi kalau bahasa Inggrisnya apa tuh taken for granted, udah dianggap biasa ya udah gitu. Udah emang begitu, dari sononya begitu. Nah, itu kalau udah dibilang dari sononya begitu, wah udah repot tuh. Kenapa? Bisa jumud kitanya, tidak menimbulkan pembaharuan, malah anti pembaharuan. Kalau dibilang, wah pro status quo, enggak gitu. Enggak mau dibilang begitu gitu. Maunya dibilang yang orang yang selalu up to date. Tetapi ini memang harus diakui begitu sifat manusia itu yang begitu gitu. Tidak mau mengakui kelemahan, tidak mau diakui kesalahan, tidak mau diakui. Nah, jadi kita akan terjebak di dalam keburukan-keburukan. Makanya begitu kita udah mulai memasuki ini pertengahan-pertengahan seperti ini nih yang
adanya potensi kebosanan, adanya potensi kelalaian dalam ibadah-ibadah kita itu mesti diwaspadai gitu. Mesti di scrutinize kalau bahasa ini, mesti diteliti, mesti kita muhasabah diri kita. Makanya pentingnya muhasabah tiap-tiap waktu itu ya seperti itu nih. Eh, kok kayaknya sahurnya udah nggak semangat lagi, kok kayaknya tarawihnya udah nggak semangat lagi, udah banyak ngantuknya nih, udah karena udah banyak ngantuknya, yang tadinya 20 diringkas jadi 8 gitu. Tapi kan sama-sama tarawih. Iya betul, sama-sama tarawih. Tetapi pertanyaannya adalah ketika awal-awal bisa 20, kenapa sekarang cuma bisanya 8 gitu kan? Nah, itu jawabannya pasti ada di situ tuh. Karena either kita merasa bosan atau kita udah merasa terbiasa jadi kita lalai gitu. Gitu. Yang jangan sampai kita merasa tabungan pahala kita udah banyak. Nah, itu sombong. Nauzubillah, itu lebih-lebih lagi tuh. Jangan sampai begitu tuh. Yang ini yang bosan dan lalai aja mesti kita waspadai, apalagi yang sombong. Nauzubillah. Nah, ini kita lihat-lihat dah kalau memang ada perasaan bosan, ada kelalaian-kelalaian yang memang eh, terjadi di dalam ibadah-ibadah Ramadan kita. Nah, ini mesti dilakukan penyegaran, bukan healing ya, tapi refreshing. Kalau healing mah orang baru sakit gitu, tersembuh, namanya healing. Ini mah refreshing. Emang kita kita seger, emang kita nggak sakit gitu, emang kita dalam keadaan prima, tetapi kita memerlukan penyegaran kembali supaya kita itu punya semangat, punya gairah, punya antusiasme yang kira-kira mirip lah seperti waktu di awal-awal, seperti baru-baru mendapatkan barang itu apa sesuatu yang beda gitu. Coba aja dirasa-rasain sendiri gitu kan, waktu kita terima sesuatu barang atau sesuatu hal yang baru buat kita yang memang menyenangkan, itu akan bolak-balik ditengok, bolak-balik dilihat. Apalagi barang yang memang kita pesan di marketplace, itu memang yang kita pengenin gitu kan, bolak-balik aplikasinya dibuka gitu kan, ini udah sampai mana prosesnya nih, udah di packing belum, udah dikirim belum, dikirim pakai kiriman apa, udah dikirim, oke dah nih di tiap jam diikutin, ini udah sampai mana nih gitu kan. Oh udah sampai di udah sampai di kotanya nih, kotanya sampai di sini nih, masuk sini, ntar udah sampai ke kurirnya belum, oh sampai kurirnya siapa nih gitu kan, oh ini kurir yang ini biasanya cepet, itu sampai hafal gitu kita, apa step-stepnya tuh kayaknya begitu gitu. Nah kalau apa ibadah Ramadan kita nggak sampai kayak gitu tuh, nggak sampai kita nanti-nantikan gitu, nggak sampai kita tunggu-tungguin, nggak sampai kita apa tuh bahasanya, titeni, jadi bener-bener di apa ditunggu-tungguin, jadi sebelum dia datang aja kita udah siap-siap kan, begitu kan. Waktu taraweh awal-awal Ramadan kan kayak gitu, sebelum masuk waktu Isya tuh udah siap-siap pergi ke masjid. Jadi itu orang kan, kejadian itu kan yang apa, waktu hari pertama ada temen yang nggak jadi taraweh gara-gara nggak bisa masuk ke masjid gitu kan, bahkan di luarnya juga ada pada luber gitu, orang sampai keluar-keluar gitu kan, ya balik lagi ke rumah nggak jadi taraweh katanya. Ya ini kenapa nggak kejadian nih sekarang nih, udah 15 hari berlalu, kan berarti kan memang either dia lalai atau dia bosan. Permasalahannya di dalam dua itu. Nah, itu mesti perlu penyegaran, mesti diingatkan kembali tentang Ramadan. Ramadan itu 1 bulan penuh, bukan cuma awal doang, 1 bulan penuh. Jadi keutamaan-keutamaan ibadah di dalam bulan Ramadan itu 1 bulan penuh, gitu. Bukan di awal Ramadan saja. Bahkan ada yang para ulama mengajarkan bahwa makin ke menuju akhir itu akan makin besar ganjarannya. Itu. Saya belum menemukan apa, hadisnya yang sahih, jadi atau setidaknya hasan yang bisa menunjang hal itu, jadi saya tidak bawakan, akan tetapi
yang menjadi keumuman pendapat para ulama adalah seperti itu. Kenapa? Ya karena memang ini nih penyakit bosan, penyakit lalai yang sering menimpa kita. Perlu juga selain penyegaran untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang Ramadan, keutamaan Ramadan, tujuan-tujuan di dalam Ramadan yang sangat baik itu, kita juga melakukan selingan-selingan yang menyenangkan tanpa terlepas dari konteks Ramadan itu. Kalau misalnya nih yang namanya ibadah tarawehnya biasa di masjid gitu kan, mulai bosan di masjid, ke rumah, di rumah lah gitu, dengan keluarga, kan boleh. Ya, kan Nabi juga menyontohkan seperti itu, memberikan contoh juga seperti itu kan, tarawihnya di rumah. Itu bukan sesuatu aib, itu sesuatu hal yang memang Nabi lakukan kok, itu bisa menjadi selingan gitu. Kalau capek gitu di masjid mulu gitu kan, apalagi kalau di masjid udah mulai banyakkan bercandanya gitu, ya bisa diseling dengan yang sholat yang di rumah gitu. Ini sekalian mendidik keluarga, sekalian menggairahkan juga keberagamaan di dalam keluarga. Ini nggak terlepas dari konteks Ramadan. Atau yang mau pulang kampung, yang mau mudik gitu kan, bisa gitu sambil diseling, siap-siap buat mudik nih, persiapan apa yang perlu dibawa, yang mau kalau mau dikirim duluan ya kirim duluan gitu, yang mau dibawa mau ditenteng ya ditenteng gitu, yang disiapin. Agenda yang di sananya juga kalau perlu disiapin, nanti dipikir-pikir lah, dibayang-bayangin mau ketemu siapa gitu, mau jalan kemana gitu kan. Itu selingan yang menyenangkan gitu, tanpa terlepas dari konteks Ramadan. Dan jangan lupa tuh yang selingan yang menyenangkan itu adalah memikirkan bagaimana caranya atau kemana akan membayar zakat fitrah, apalagi itu boleh itu dijadiin selingan-selingan gitu, dijadikan pembicaraan di dalam keluarga, atau dijadikan polling, mau di polling gitu kan, bikin polling ya terserah, boleh ya. Ini kan cuman kita menyeling, memberikan selingan yang menyenangkan, yang menyegarkan, yang bisa menghibur, menceriakan kembali keluarga kita, menghindarkan mereka dari kebosanan dan kelalaian gitu. Nah, yang juga penting adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang semangatnya tidak pudar, atau kita membangun semangat yang baru di kelompok kita, di ringnya kita gitu kan. Mau di sekeliling kita siapa-siapa orangnya, nah itu kita bangunkan, kita bangkitkan kembali semangatnya, gairahnya, antusiasmenya, supaya kita juga nanti akan terbawa gitu. Ini orang-orang yang kalau udah terbiasa dengan sesuatu terus kemudian jadi melempung tuh biasanya tuh ada gitu, ada aja. Dan kalau dia begitu, nah ininya sekelilingnya, circle-nya dia itu kadang-kadang suka ke bawah gitu. Nah, itu jangan sampai membawa ke arah sana, justru kita itu membawa ke arah yang perbaikan gitu. Kalau kita lihat di lingkungan kita nih, teman-teman kita, saudara kita, misalnya keluarga kita mulai mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, ada kelalaian-kelalaian, itu timbulnya biasanya karena sudah merasa terbiasa, timbul karena rutinitas. Makanya ini yang rutinitasnya itu perlu diseling, bukan ditinggalkan. Kalau mau ditambah boleh gitu, ditambah gitu kan. Yang tadinya sholatnya cuma 8 rakaat, tarawihnya gitu kan, mau ditambahin, boleh itu buat selingan, ya bagus gitu. Memberikan yang lebih lebih berat lagi gitu. Jadi itu bagus gitu kan, cuma buat selingan, dan itu tidak terlepas dari konteksnya Ramadan kan. Nah, yang kayak gitu itu yang perlu dilakukan, dikerjakan untuk kepentingan kita dan lingkungan kita, circle kita, ring kita itu, orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena dengan demikian nanti kita akan termotivasi lagi gitu. Jadi memang begitu tuh, kayak orang ngantuk gitu menguap, itu kenapa menular ya, karena memang dia mengambil gitu. Menguap itu kan narik oksigen gitu kan, menarik oksigen yang ada di
di sekitarnya. Nah, orang yang ada di sekitarnya itu juga itu kan akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, karena dia kekurangan oksigen, dia ikut menguap juga gitu kan. Mengapa menguap itu menular? Ya itu penyebabnya adalah seperti itu. Nah, kalau ada kebosanan, ada kelalaian itu bisa menular. Nah, mirip dengan begitu kejadiannya gitu kan. Jadi karena kita sudah tahu ini asalnya adalah dari kelalaian, dari kebosanan, maka kita treatment dengan penyegaran, dengan selingan, dengan berkumpul dengan orang-orang yang semangatnya tidak pudar. Nah, itu supaya kita jadi tersulut kembali semangat. Nah, ini mudah-mudahan yang kayak gini akan menjadi bekal yang baik buat kita dalam menghadapi 15 hari ke depan, insya Allah. Masih panjang perjalanan sebetulnya kan, tapi kalau kita menjalani dengan penuh semangat, dengan penuh antusias gitu kan, penuh dengan gairah, itu akan terasa menyenangkan. Hari-hari yang dijalani itu menjadi hari-hari yang terbaik, menjadi hari-hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, menjadi hari-hari yang penuh dengan keceriaan. Itulah yang dibawakan oleh Ramadan untuk kita, dan mudah-mudahan itu akan berhasil kita jalani. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah. Saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan pada siang hari dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.